Halo guys, kembali lagi di Times Gokil. Kita pasti tahu film tenggelamnya kapal Panderwick. Kapal Panderwick yang dibintangi Pevita Pearce dan Reza Rahadian. Film itu diadopsi dari novel dengan judul sama yang ditulis oleh Buya Hamka dan terbit pada tahun 1938. Membahas tentang Buya Hamka adalah ulama karismatik yang berasal dari Minangkabau yang dikenal karena menjadi tokoh Muhammadiyah serta sempat menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI paling pertama. Buya Hamka bernama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau lahir di Tanah Sirah, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Ia adalah anak pertama dari Dr. Syekh Abdul Karim Amrullah, tokoh pelopor dari gerakan Islam atau kaum muda di Minangkabau. Nama Hamka itu sendiri merupakan singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sementara Buya adalah gelar di Minangkabau yang diberikan pada orang yang alim dalam ilmu agama. Ketika membahas kisah Buya Hamka, sedikit banyaknya kadang kita teringat dengan Presiden Republik Indonesia pertama, yaitu Soekarno. Dua kisah tokoh besar yang sangat dicintai bangsa Indonesia ini sangat menggetarkan hati di zaman itu. Yaitu pada saat Presiden pertama Indonesia itu pernah memenjarakan Buya Hamka selama 2 tahun 4 bulan tanpa proses pengadilan. Karena ulama asal Minangkabau itu dituduh terlibat dalam rencana pembunuhan Soekarno. Meski diperlakukan tidak adil oleh Presiden Soekarno, Buya Hamka sama sekali tidak pernah menyimpan dendam kepada Soekarno yang dianggap sahabatnya sendiri. Pemilu 1955, Buya Hamka terpilih sebagai anggota konstituen. Buya Hamka seperti sikap Partai Masyumi menolak gagasan demokrasi terpimpin yang dikemukakan oleh Soekarno. Kiprah Buya Hamka di Partai Masyumi memang membuatnya dimusuhi oleh PKI. Organisasi sayap PKI Lekra bahkan menuduh Buya Hamka sebagai seorang plagiator. Pada tahun 1964, setelah Masyumi dibubarkan karena keterlibatan anggotanya dalam pemberontakan PRRI, Buya Hamka pun ikut dipenjara. Ia bahkan dituduh bersekongkol dengan Malaysia untuk menggulingkan pemerintah Indonesia dan membunuh Presiden Soekarno. Belakangan diketahui bahwa ia difitnah oleh anggota Masyumi sendiri. Buya Hamka baru dibebaskan pada awal tahun 1966. Masa di balik jeruji penjara, seorang ulama menyelesaikan sebuah karya besar. Tafsir Al-Azhar itulah salah satu mahakarya dari Buya Hamka yang ia kerjakan di dalam penjara. Karya tersebut dihargai dengan gelar profesor dari Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Itulah sebuah karya beliau yang dibuat di dalam penjara yang sangat menakjubkan. Dendam yang muncul akibat perseteruan memang sebaiknya tidak dipelihara, dan di balik setiap tragedi akan ada hikmah yang dapat dipetik. Meski Buya Hamka pernah dipenjara karena dituduh berencana membunuh Soekarno, pada akhirnya Buya Hamka pula yang menjadi imam sholat jenazah saat Bung Karno berpulang ke rahmatullah. Begitulah kira-kira pelajaran yang didapat dari kisah perseteruan antara Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka dan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Kalau ada penjelasannya yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih.